Hey yo sobat rebahan, kali ini kita bahas film yang berjudul Guilty 2014, yang mana Jack adalah seorang pembunuh bayaran dengan wajah yang cacat, dan Ting Ting adalah seorang wanita penghibur. Walau kenyataannya begitu, mereka sebenarnya sama-sama menyembunyikan identitas aslinya. Film ini juga memiliki ending yang tak terduga. Daripada penasaran, mari kita mulai ceritanya. Awal cerita, Jack datang ke sebuah klub malam. Namun semua orang takut dan menutup pintunya jika bertemu Jack. Sampai Jack putus asa dan ingin pulang. Tiba-tiba seorang wanita cantik mengajaknya masuk ke kamarnya. Iya, wanita muda itu adalah Ting Ting. Setelah Jack masuk ke kamarnya, Ting Ting melepas baju yang dipakainya dan mengajaknya mantap-mantap. Akan tetapi Jack hanya terdiam sambil melihat bekas luka di perut Ting Ting. Setelah lama terdiam, Jack mengajaknya berdiam di rumahnya dan keluar dari klub malam tersebut. Awalnya, Ting Ting tidak percaya karena banyak orang-orang yang memberi omong kosong seperti itu. Jack pun pulang dan menyelesaikan misi membunuhnya. Uang dari pembunuhan tadi digunakan untuk menebus Ting Ting keluar dari klub tersebut. Jack heran kenapa Ting Ting tidak takut dengan wajahnya yang cacat. Padahal semua orang takut ketika melihatnya. Itulah kenapa Jack selalu menggunakan masker jika kemana-mana. Bagi Tinting, wajah seperti itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Dan ternyata Tinting terpaksa ikut ke klub malam tersebut karena tidak mempunyai orang tua. Lalu sampailah mereka ke rumah rongsokan tempat tinggal Jack. Jack mengaku bahwa pekerjaannya hanyalah seorang pemulung kepada Tinting. Sepertinya Tinting belum terbiasa tinggal di tempat seperti itu, yang membuatnya sedikit resah. Besoknya, Jack datang ke toko majalah dewasa. Tapi rupanya toko tersebut aslinya orang yang menjual misi kepada pembunuh bayaran lewat majalah dewasa tadi. Setelah melihat majalah tadi, Jack terbawa nafsu. Ia lalu mendekati Ting Ting yang sedang tidur. Lalu mencoba grepe-grepe, namun tidak sampai tersentuh. Jack melakukannya sambil onani. Tapi Ting Ting tiba-tiba berbalik yang membuat Jack berhenti. Mereka berjalan-jalan bersama. Lalu Ting Ting ingin memelihara ikan hias untuk di rumahnya. Jack pun memenuhi permintaannya. Kemudian ikan-ikan itu dipelihara oleh Ting Ting. Namun Ting Ting memperlakukan ikan itu dengan aneh. Ia mengikat ikan-ikan itu dengan kawat yang membuatnya mati. Dan Ting Ting sangat senang sambil mengambil gambar dengan kameranya tersebut. Jack yang melihatnya hanya bisa kebingungan. Suatu ketika, Jack menyuruh Ting Ting untuk menunggunya di sana, karena sebenarnya Jack ingin mengambil misi lagi. Namun setelah balik ke sana, Ting Ting menghilang. Jack lalu mencarinya di pinggiran kota. Sampai pada akhirnya Jack menemukan Ting Ting yang sedang melihat foto keluarga orang. Ting Ting mengaku ia sangat merindukan keluarga. Jack lalu mengajaknya minum-minum sambil menenangkan pikiran Ting Ting. Ia terus menangis dan menyuruh Jack agar ia mau menjadi sosok ayah bagi Ting Ting dan tidak menganggapnya sebagai wanita penghibur. Akan tetapi ketika Jack sedang tidur, terlihat Ting Ting menodongkan pistol ke arah Jack. Namun hal itu tidak terjadi, malah ia memeluk Jack di ranjang. Ting Ting kini sekolah SMA. Ia kedatangan teman sekolah yang mencarinya. Namanya adalah Momo. Jack sangat curiga terhadap Momo. Ditambah Ting Ting mengatakan bahwa ia selalu mengikutinya kemana saja. Ketika Momo ingin masuk dan naik tangga, Ting Ting langsung melempar sebuah kamera yang membuat Momo berlumuran darah di dahinya. Ting Ting tertawa melihatnya karena Momo tidak menghindar dari lemparannya tersebut. Jack dibuat heran lagi karena tindakannya itu terlalu kasar terhadap temannya. Tapi Ting Ting menganggapnya biasa saja dan menyuruh Jack agar membelikannya kamera baru. Jack lalu ingin membuatkannya sebuah makanan. Untuk pertama kalinya, ia belajar memasak dari TV. Tapi usaha Jack tersebut dijelek-jelekan oleh Ting Ting. Besoknya Momo datang menjemput Ting Ting pergi ke sekolah.
Jack melihat mereka berdua berjalan bersama. Dalam pembicaraannya, Momo mengajaknya menonton film di bioskop. Namun Ting-Ting memilih menonton film adegan berdarah, di mana seorang artis yang suka mencabut gigi orang-orang. Momo terpaksa mengikuti kemauannya, yang padahal ia tidak suka nonton film seperti itu. Hari mulai larut malam. Jack khawatir Ting-Ting dalam bahaya. Kemudian datanglah Ting-Ting dengan tangan berlumuran darah. Ting-Ting bergegas ke kamar mandi dan membasuhnya. Ternyata Momo menyusul dari belakang sambil memegang pipi yang berlumuran darah. Rupanya gigi Momo dicabut oleh Ting-Ting. Momo merasa tidak adil dengan perjanjian mereka dan berteriak di sana. Jack lalu mengusir Momo dan mengancamnya. Momo pun keluar dengan kesal. Jack lalu bertanya-tanya kepada Ting-Ting dengan apa yang telah terjadi. Ternyata perjanjiannya adalah satu kali megang itu, giginya harus dicabut satu dari punya Momo. Namun Momo baru 2 kali megang itu, dan Ting-Ting mencabut giginya 3 kali. Nah, itulah yang membuat Ting-Ting dikatakan curang. Hari pun berlalu, Ting-Ting mengajak Jack ke taman hiburan. Karena Jack selalu memakai masker, Ting-Ting menyuruhnya agar Jack melepaskan maskernya. Awalnya Jack menolak, tapi karena Ting-Ting yang melepasnya, ya mau bagaimana lagi. Setelah dilepas, orang-orang di sekitar merasa aneh dan jijik. Namun tidak bagi Ting-Ting. Malahan ia seperti suka dengan penampilannya tersebut. Hal itu pastinya membuat Jack bahagia. Jika di rumah, Jack selalu melirik tubuhnya si Ting-Ting. Bisa dibilang Jack adalah orang yang mata keranjang. Ketika Ting-Ting tidur, sekali lagi ia onani di sampingnya. Ting-Ting lagi-lagi meminta kamera baru. Padahal ia sudah dibelikan kamera lagi baru-baru ini oleh Jack. Jack dengan kesal menolak membelikannya kamera baru. Namun aneh, Ting-Ting tidak marah dengan hal itu. Besoknya, Ting-Ting pergi ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Dan ia tidak mau diantar, juga tidak mau dijemput. Setelah lama Jack menunggunya di rumah, Ting-Ting masih saja belum pulang. Jack yang mulai khawatir langsung mencarinya kemana-mana. Setelah lama mencarinya, dari malam sampai pagi, Jack pun kembali ke rumah. Ternyata Ting-Ting sudah berada di rumah tersebut dan terlihat muntah berjajaran. Rupanya malam tadi Ting-Ting habis mabuk-mabukan. Jack pun menunggu Ting-Ting lagi. Terlihat Jack sampai frustasi. Jack sudah melakukan berbagai cara agar Ting-Ting senang. Namun Ting-Tingnya malah banyak tingkah. 食啦！人影咗啲乜撚嘢啊？ Sampai akhirnya Ting-Ting bangun dan terlihat ia membawa kamera baru. Jack menanyakan ia datang dari mana dan bagaimana ia mendapatkan kamera baru itu. Ting-Ting terus terang mengatakan bahwa ia mendapatkan kamera tersebut dari pertukaran, di mana Ting-Ting akan mendapatkan kamera asalkan Ting-Ting mau mantap-mantap dengan lelaki tersebut. Mendengar itu, Jack sangat marah, bahkan mengatakan wanita murahan. Ting-Ting menyangkalnya, dan ternyata tahu bahwa setiap malam Jack onani di sampingnya, yang membuat Jack hanya bisa terdiam. Besoknya, Ting-Ting tidak ada di rumah, lalu mengirim sebuah pesan. Ia menyuruh Jack untuk menemukannya. Jika memang Jack masih peduli dengannya, dan jika terlambat, maka ia berpindah ke lelaki lain. Jack pun bergegas mencarinya, bermodal sebuah foto yang menunjukkan lokasi tersebut. Setelah lumayan lama mencarinya, Jack mendapati Ting-Ting bermesraan dengan seorang cowok. Jack yang cemburu melihatnya langsung membawa Ting-Ting kembali pulang. Ting-Ting sangat bahagia bahwa Jack menemukan Ting-Ting lalu menciumnya. Lagi-lagi Ting-Ting kembali kabur besoknya. Akan tetapi walau sudah ditelepon beberapa kali, tetap tidak diangkat. Jack sangat kesal dengan Ting-Ting karena tingkahnya tersebut. Namun ia sudah terlanjur sayang, sampai ia melihat Ting-Ting mantap-mantap dengan seseorang laki. Dan Ting-Ting mengajak wajahnya yang cacat itu, lalu menyuruhnya agar memotong bagian wajah yang cacat tersebut. Jack mau-mau saja melakukan hal itu. Diambilnya pisau lalu disayatlah wajah Jack sendiri dengan darah yang bercucuran.
sambil menahan rasa sakit. Ternyata itu cuma mimpi Jack. Jack dikirimi sebuah pesan lagi oleh Ting Ting dan menyuruhnya agar mencarinya lagi. Karena kali ini ia mengaku diculik oleh seseorang dan minta tebusan sekitar 100 juta rupiah. Jack langsung mencari misi dengan harga yang tinggi. Aku kurang tahu tujuan misi ini apa, tapi yang terlihat seperti negosiasi bandar narkoba. Di situ Jack terluka parah. Di sisi lain, ia berhasil membunuh beberapa orang. Setelah selesai melakukan misi tersebut, Jack bergegas mencari Ting Ting. Jack lalu menemukannya di pusat pembuangan sampah. Jack mencari Ting Ting dengan menahan rasa sakit bekas tembakan tadi. Akhirnya Jack menemukannya dan melihat Ting Ting sedang menangis. Jack lalu memberikan uang yang tadi ia minta. Menurut Ting Ting, seharusnya ia tidak datang jika sampai luka-luka seperti itu. Namun Jack mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa adanya Ting Ting. Dan jedor. Ting Ting tiba-tiba menembak Jack di bagian perut. Emang parah sih jiwa-jiwa psikopat. Rupanya Ting Ting hanya bersandiwara selama ini. Tujuan sebenarnya adalah membalas dendam ibunya, yang ternyata Jack-lah yang membunuhnya. Dan bekas luka di perut Ting Ting merupakan tembakan tidak sengaja dari Jack. Dulu ia pernah merasa bersalah dan ingin bunuh diri, tapi ia mengurungkan niatnya. Kemudian datanglah 3 teman Ting Ting dan menyuruh mereka untuk melepaskan pakaian Jack karena Ting Ting dengan jiwa psikopatnya ingin memotret Jack. Di akhir cerita, Ting Ting masih menyelidiki siapa dalam pembunuhan ibunya, sampai ia menginterogasi orang yang memberi misi tadi. Dan barulah Ting Ting tahu, yang membunuhnya adalah ayah kandung Ting Ting sendiri. Selanjutnya, kita tidak tahu apakah ayahnya tersebut dibunuh atau tidak. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan bye.